Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk semua kami perempuan-perempuan hebat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar dimanapun berada. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami boleh bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap hati kami, setiap perempuan dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom perempuan hebat dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah Journey with God. Kami percaya hari ini kita akan merasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa melingkupi kita semua. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita mau terus memuji Dia, sebab Dia Allah yang lahir untuk kita semua dan bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu yang Kau berikan buat kami sepanjang tahun ini. Biarlah kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti.
singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh tak Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Tahukah saudara, di dalam setiap ucapan syukur kita ada berkat Tuhan turun. Di dalam setiap ucapan syukur kita, anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mari terus puji Dia. Katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, kami mau beri syukur, beri syukur hanya kami beri syukur, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih buat segala
limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Sebab kalau ucapan syukur ada berkat mengalir. Dalam setiap ucapan syukur kami percaya kasih-Mu mengalir melingkupi kami Tuhan, menjamah hidup kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami kuat hanya di dalam-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami mau selalu mengikut-Mu Yesus. Oh itulah kerinduan kami. Oh haleluya. Yes Lord, haleluya. Kami mau diubahkan di dalam-Mu Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada,
karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Selamat diberkati dengan ibadah. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, saya percaya semua kita sehat sampai hari ini karena anugerah Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami. Kami sebentar akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, berikan hati seorang murid, telinga seorang murid, dan kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan apa yang kami dengar. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan buka dalam Yesaya ya, Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata padamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Diulang loh sister sekali lagi ya, diulang sekali lagi. Ayat 18 sampai 20, lihat lebih lagi. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dalam tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kuasa Allah Israel yang menciptakannya. Wow, luar biasa ya. Waktu Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita sister ya, dan Tuhan yang menata sedemikian rupa, dikatakan itu kita, dunia boleh melihat, wow luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan Ibu A misalnya ya. Karya Tuhan dalam keluarganya, karya Tuhan dalam ekonominya, karya Tuhan dalam keselamatannya, karya Tuhan dalam kesehatannya, karya Tuhan dalam anak-anaknya, karya Tuhan dalam suaminya, karya Tuhan dalam apapun yang kita dalam kehidupan kita, orang bisa melihat dan dunia bisa melihat, bukan kita yang mempromosikan. Ini luar biasa ya. Karya Tuhan yang dilihat, dan sister ingat, karya Tuhan bukan karya yang ecek-ecek loh. Kenapa saya berkata begitu? Coba kita lihat ya, kita buka Kejadian 1 ayat 31a ya. Kalau karya Tuhan itu ciri khasnya apa? Ya, waktu Tuhan menjadikan dunia ini, dikatakan Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Wow, ini standarnya surga. Kalau surga intervensi dalam kehidupan seorang, kalau Tuhan ambil alih bagian hidup kita, dikatakan bukan hanya sekedar biasa-biasa, bukan rata-rata, bukan average, tapi dikatakan sungguh amat baik, excellent, Paul abis ya. Itu karya Tuhan. Nah pertanyaan sekarang, apakah si jahat, apakah iblis cool dengan statement dan hasil karya Tuhan ini? Apakah dia menganggap ya udahlah mau diapain? Apakah dia pasrah? Apakah dia menyerah? No sister ya. Iblis itu nggak ada istilah menyerah ya, nggak ada kamus menyerah dalam kamusnya iblis ya. Dia lihat ini, wah ini berbahaya. Kalau Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan Ibu Indri misalnya, atau Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan Ibu Ellen misalnya ya, ini sangat berbahaya. Maka nggak nunggu lama apa yang terjadi, diarahkan panahnya kepada orang yang paling pegang peranan, yang paling punya pengaruh dalam keluarga itu, dalam bisnis itu, dalam pelayanan itu, dalam rumah tangga itu. Nah siapa dalam rumah tangga yang ternyata menjadi panahnya si jahat, yang menjadi arahnya si jahat, yang menjadi target daripada si jahat? Ternyata Hawa, wanita, perempuan, mama, seorang istri ya. Nah ini sebagai statement daripada Tuhan hari ini untuk setiap kita wanita. Perhatikan, ternyata yang target daripada si jahat di akhir zaman ini adalah wanita-wanita ya. Kenapa? Karena dia sangat-sangat tahu wanita itu adalah kata kunci ya. Waktu Tuhan menjadikan wanita, dikatakan adalah apa? Aku akan menjadikan penolong baginya. Artinya wanita itu sudah dinubuatkan, sudah diciptakan untuk menjadi helper, untuk menjadi penolong, untuk menjadi pengaruh, untuk menjadi satu kekuatan bagi satu keluarga. Makanya target iblis ini tidak main-main. Kalau hanya sekedar anak buah atau sekedar orang-orang biasa-biasa, itu tidak menjadi target iblis. Tapi target iblis adalah apa? Penolongnya harus dihancurkan. Maka pasti yang ditolong semua akan hancur. Nah ini target daripada si jahat ya. Nah ini yang harus kita pelajarin. Si jahat itu kalau mengadakan satu peperangan, mengadakan satu tindakan, itu dia ada persiapan yang matang. Dia akan betul-betul menggali ya, siapa di sini yang pantolan daripada keluarga, siapa pantolan dalam pelayanan, siapa pantolan dalam komunitas ini. Dia cari tahu ya, dia menggali ya, dia research ya. Nah sementara seringkali kita kalau mau jujur ya, anak-anak Tuhan, wanita-wanita Tuhan, waktu kita melakukan segala sesuatu, entah itu untuk liburan, entah untuk menyekolahkan anak, entah itu juga untuk buka usaha, entah itu mencari teman atau masuk dalam komunitas, kita nggak ada persiapan ya. Apa bukti
persiapan yang maksimal, kita harusnya tanya sama Tuhan dulu, doa dulu. Iblis tanya kepada Lucifer, kepada dia punya dedengkot, tapi kita seringkali lupa tanya kepada pencipta kita, yaitu Tuhan, waktu kita mau melangkah dalam segala hal. Ya, pernah nggak kita tanya Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan apa bukan? Ya, nah kita tanya ya apakah memang ini agenda Tuhan atau bukan ya. Nah kita seringkali lupa bertanya ini. Ingat ya, kita ingat seorang Musa, bagaimana kegagalan daripada seorang Musa ya, apa yang terjadi. Kita buka Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Waktu itu Musa, dia dikatakan waktu itu Musa sebagai anak daripada putri Firaun, anak angkat, betul. Nah perhatikan Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Pertanyaan, apakah tindakan Musa ini care? Yes. Dia sangat peduli dengan saudara-saudaranya. Waktu itu dia adalah orang Ibrani, anak daripada Yohebed, betul, kita ingat ceritanya, dan kemudian dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkat. Sesudah dia dibesarkan dan dia sudah besar, dia pergi jalan-jalan keluar dan dia lihat bagaimana sahabat saudara-saudaranya itu dipukul oleh orang Mesir, dan dia merasa dia harus membela. Dia pukul dan dia bunuh ya, dan dia sembunyikan mayat itu di bawah pasir ya. Pertanyaan, apakah itu daripada Tuhan? Apakah itu perintah Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Saya bertanya no. Karena kalau daripada Tuhan, itu nggak akan mungkin seperti ini hasilnya. Lihat ayat 13 dan 14. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada mereka kepada yang bersalah, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, perhatikan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dari hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya itikar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sungai, di sebuah sumur ya. Ini yang pasti nggak mungkin daripada Tuhan. Kenapa? Pertama, produknya adalah lihat kanan kiri depan belakang. Artinya enggak dalam keadaan damai sejahtera melakukan. Yang kedua, dikatakan sesudah itu dia takut dan dia melarikan diri. Kalau daripada Tuhan itu nggak akan mungkin seperti itu. Nah seringkali kadang-kadang kita pikir kita sudah berbuat yang benar. Belum tentu benar menurut kita, benar menurut Tuhan. Makanya tanya sama Tuhan untuk setiap kita melangkah. Persiapan yang benar untuk setiap wanita di tempat ini. Kalau engkau mau menjadi wanita yang luar biasa di mata Tuhan, menjadi wise woman, belajar untuk minta agenda Tuhan dalam hidup kita, bukan maunya kita, bukan keinginan kita, bukan agenda kita. Nah dikatakan di sini, coba kita bandingkan ya, sesudah itu ya Musa akhirnya lari dan dia tinggal dengan Jitro, dia punya mertua dan dia tinggal di sana 40 tahun ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Tuhan memanggil Musa kembali. Nah perhatikan reaksi daripada seorang Musa yang sama sesudah dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ya. Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Tadi Keluaran 2, sekarang Keluaran 33 ayat 15. Ya waktu itu Tuhan mau minta Musa supaya untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Perhatikan dia berkata ini. Berkatalah Musa pada Tuhan ya. Jika engkau, Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yes, ini doa Musa yang luar biasa. Musa tidak mau melangkah sedikit pun kalau bukan karena tuntunan Tuhan. Ini persiapan yang pol. Dan akibatnya kita lihat bagaimana perbuatan, bagaimana pelayanan Musa yang luar biasa. Laut Teberau dia pukul, itu bisa terbelah menjadi 2. Gunung batu dia pukul, mengeluarkan sumber mata air. Bahkan dikatakan burung gagak dan mana setiap hari itu ada, mereka nikmatin. Intinya banyak hal-hal yang spektakuler yang dialami oleh Musa dalam pelayanan. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya hari ini jangan sampai kita kalah dengan si jahat. Si jahat dia selalu minta tuntunan daripada Lucifer untuk setiap melangkah. Sementara kita seringkali kurang bertanya pada Tuhan. Kita menganggap kita sudah tahu banyak, kita sudah pengalaman, hanya masalah sepele, nggak penting-penting tanya sama Tuhan. Padahal Tuhan ingin setiap saat kita datang menyapa dia dengan berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Apa yang menjadi agendamu padaku hari ini Tuhan? Itu orang yang persiapan pol di dalam Tuhan. Nah kita akan lihat ya. Kita lihat sekarang salah satu contoh. Waktu kita hidup dengan agenda kita, waktu kita hidup dengan maunya kita ingat seorang Wasti. Wasti adalah seorang ratu yang harusnya masa depannya penuh harapan. Kenapa saya berkata begitu? Karena dia punya
punya suami, ya, dia punya pasangan adalah Raja Ahasveros. Dan kita tahu cerita Ahasveros 60 hari dikatakan untuk menunjukkan dia punya apa? Untuk menunjukkan dia punya 60 hari, 66 bulan ya kalau nggak salah. Intinya 180 hari dia untuk menunjukkan hartanya. Artinya ini orang sangat kaya luar biasa, sangat-sangat dihargai, sangat dihormatin, dan sebagai ratu Wasti harusnya aman, betul, posisinya masa depan terjamin, udah gitu anak keturunannya terjamin. Tapi kalau kita lihat akhirnya dia diusir dari posisi ratu dan digantikan oleh Esther. Pertanyaan, kenapa? Apa dia selingkuh? Apa dia punya mungkin pria lain? Coba kita lihat ya. Ayat ke Esther 1 ayat 9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan dalam istana Raja Ahasveros. Waktu itu seorang Raja Ahasveros mengadakan party, tapi ternyata Wasti juga mengadakan party ya. Jadi dia juga punya agenda sendiri ya. Nah, perhatikan waktu raja memanggil, apa reaksi daripada seorang ratu ini? Ayat 12. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh Sida-Sida, sehingga sangat marah, sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Akhirnya Wasti diusir dan tidak boleh bertemu dengan raja, kehilangan segala-galanya. Kenapa seorang ratu yang notabene-nya harusnya aman masa depannya kehilangan segala-galanya? Very simple. Waktu dia mempertahankan agendanya. Waktu kita mempertahankan agenda kita, maunya kita, keinginan kita, bukan maunya Tuhan, kita bisa kehilangan segala-galanya, sister. Maka hari ini jangan anggap enteng dengan hidup dengan agenda Tuhan ya. Kita ingat seorang Maria, dia hidup dengan agenda Tuhan. Dia katakan apa? Jadilah kehendakmu karena aku ini adalah seorang hamba ya. Dan akhirnya Maria dipercayakan secara luar biasa menjadi mama daripada anak Allah yang maha tinggi. Waktu kita ikut agenda Tuhan, ada banyak hal-hal yang luar biasa akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kembali ke laptop ya. Pertanyaan, kok iblis tahu wanita itu punya kekuatan yang luar biasa? Yes! Karena iblis sangat tahu seorang penolong itu pasti punya supranatural strength, pasti punya kekuatan. Nah, apa kekuatan wanita? Dia punya pengaruh yang luar biasa. Wanita bisa mempengaruhi kedua bagian, bisa positif, bisa negatif. Kita ingat bagaimana seorang Esther, dia bisa mempengaruhi Raja Ahasveros sampai tidak jadi membunuh bangsa Israel yang harusnya, notabene-nya harusnya sudah dibunuh oleh siapa? Oleh Aman, betul? Nah, Esther bisa memberikan pengaruh yang positif, tapi ada juga wanita yang memberi pengaruh yang negatif, yaitu siapa? Delila. Kita tahu bagaimana dia akhirnya mempengaruhi seorang Simson yang harusnya dipakai luar biasa, kehilangan semuanya rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, artinya wanita itu punya dua koin, dua side coin yang berbeda ya. Ada yang bisa pengaruh positif, ada yang negatif. Tapi intinya pengaruh wanita itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan iblis tahu, makanya iblis pakai seorang Hawa. Karena kalau Hawa dipengaruhi dan terpengaruh, pasti bisa mengaruhi seluruh keluarganya. Dan terbukti akhirnya manusia pertama Adam dan Hawa sampai diusir dari Taman Eden, kehilangan semua janji Tuhan. Karena apa? Karena target iblis mempengaruhi Hawa berhasil dan Hawa mempengaruhi suaminya. Nah, hari ini kita akan melihat ya, bagaimana cara kita bisa mempengaruhi Bu Indri. Ada 5 cara, ada 5 sarana. Ini sarana jangan dianggap enteng. Melalui sarana ini kita bisa mempengaruhi keluarga kita untuk lebih baik lagi ya. Tapi sebaliknya dengan sarana yang sama kita juga bisa pengaruhi keluarga kita menjadi keluarga yang tidak baik. Makanya hati-hati dengan talenta yang sudah Tuhan berikan ini. Karena talenta ini adalah sarana yang ampuh untuk kita bisa mempengaruhi. Bisa ke positif, bisa juga ke negatif ya. Nah, yang pertama adalah apa? Yuk kita buka Matius 15 ayat 23 ya. Kita tahu cerita tentang seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan adalah perempuan dari keturunan terkutuk, dari anak Ham. Ham dikutuk oleh ayahnya karena melihat aurat ayahnya. Artinya sebenarnya masa depan perempuan ini tidak ada, betul, karena dia adalah perempuan terkutuk. Tapi kita lihat waktu dia bertemu dengan Tuhan ya, dia katakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Ini bicara tentang talenta pertama adalah doa. Wanita itu punya doa yang luar biasa. Khususnya wanita, kita punya doa yang luar biasa. Dan dikatakan kalau engkau baca Matius 15 ayat 23 sampai selesai, itu dikatakan awalnya Tuhan gak menjawab doanya. Tapi wanita ini tidak berhenti berdoa. Dia tekun berdoa dan dia tetap punya iman kepada Yesus. Dan akibatnya apa? Terakhir Yesus berkata apa? Hai ibu besar imanmu, jadilah sesuai dengan daripada imanmu. Akhirnya anaknya sembuh ya. Seringkali kita menganggap doa wanita itu doa yang biasa-biasa. Bukan masalah fasih lidahnya, bukan masalah pintarnya kita berdoa, tapi wanita punya talenta khusus tentang doa ya. Makanya akhirnya Tuhan berubah, Tuhan terpengaruh. Yang tadinya awalnya dikatakan tidak baik untuk memberikan makanan kepada, aku hanya memberikan makanan kepada domba-domba bangsa Israel, betul. Bahkan dikatakan Tuhan sempat berkata seperti ini. Dikatakan apa? Ya,
Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Tapi lihat perempuan ini apakah menyerah? Perhatikan kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak putus-putusnya berhenti, tidak putus-putusnya berdoa. Dia tetap tekun. Dan ini yang membuat doanya bisa mempengaruhi kerajaan surga. Dan akhirnya anaknya sembuh. Sister, bagaimana dengan doa-doa kita? Khususnya di zaman pandemi seperti ini. Jangan engkau mimpi hanya pendeta kita yang mendoakan kita. Istri itu tiang doa. Waktu engkau tetap berdoa, tekun berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Pandemi ini gak ada apa-apanya dibanding dengan doa-doa daripada wanita Kristen. Makanya hari ini pakai talenta ini, maksimalkan talenta ini, karena melalui doa kita bisa mempengaruhi kerajaan surga. Kita bisa mempengaruhi keluarga kita bisa membuat suami kita semakin lebih baik dan lebih baik melalui doa-doa daripada wanita ya. Nah, dikatakan tadi bertekun dan beriman ya. Kita ingat lagi bagaimana seorang pendarahan bukan hanya sekedar dia mengalami kesembuhan, tapi perhatikan Markus 5 ayat 27-30. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaraannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Bayangkan tenaga dari surga, kekuatan surga bisa kita tarik waktu ada seorang wanita yang berdoa. Makanya wanita-wanita, kalau engkau tidak suka berdoa, sangat disayangkan. Talenta itu khusus Tuhan berikan pada kita, bahkan yang luar biasa. Tuhan katakan apa? Air mata kita disimpan di kirbat. Ingat cerita seorang Marta dan Maria. Waktu Lazarus mati ya, coba kita buka lagi ya. Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan 34. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria berdoa, dia tersungkur, dia berkata, ini bicara tentang doa. Perhatikan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Dan ayat 35, menangislah Yesus, dan kita tahu akhirnya Lazarus bangkit. Tuhan saja sampai bisa menangis. Dalam Alkitab yang Tuhan menitikan air mata, salah satu adalah waktu dia melihat Maria menangis. Artinya doa wanita itu luar biasa. Surga bisa tersentuh, Tuhan bisa menangis, Tuhan bisa remuk hati melihat kita. Maka dia tidak tahan untuk gak menolong. Makanya hari ini bagaimana? Engkau mau jadi pengaruh yang luar biasa. Kalau engkau tidak suka berdoa, kita tidak akan bisa mempengaruhi dunia ini. Kita tidak akan bisa mempengaruhi surga. Tidak akan bisa mempengaruhi keluarga kita. Doa wanita itu luar biasa ya. Jadi jangan anggap enteng dengan doa. Waktu engkau hanya berdoa biasa-biasa, setengah-setengah hati, atau mungkin angin-anginan, tidak ada pengaruh yang bisa kita ubahkan. Tapi waktu engkau berdoa dengan tekun, iman kepada Yesus, dan dikatakan juga dengan air mata yang penuh dengan hancur hati, ya, dan dengan sungguh-sungguh seperti pendarahan, maka kita bisa menarik tenaga dari surga, kita menarik kuasa daripada surga, bahkan Tuhan pun sampai tersentuh, bahkan dikatakan Yesus pun sampai menangis. Ini bicara hal yang luar biasa. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, apa sarana kedua? Apa talenta yang Tuhan berikan kepada wanita yang kedua yang bisa dipakai untuk pengaruh positif tapi juga untuk negatif? Yang kedua, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wanita itu identik dengan 24.000 kata sehari. Kalau saya hitung 24.000 kata sehari, berarti apa? 1.000 kata 1 jam. Bayangkan tiap jam kita bisa mengeluarkan 1.000 kata. Perkataan apa yang keluar selama ini? Perkataan hanya cuma marah, sungut-sungut, ngomel, menjatuhkan, memfitnah, atau kata-kata yang positif yang membangun ya. Karena waktu kata-kata kita membangun, kata-kata kita tepat pada waktunya. Ini dikatakan seperti apel emas. Apel apa dikatakan? Seperti dikatakan tadi apel emas di pinggan perak. Ini bicara tentang hal yang luar biasa. Ingat bagaimana seorang raja Ahasveros bisa sampai berubah pikiran, yang harusnya membunuh bangsa Israel. Dia bisa berubah pikiran waktu seorang Esther datang tepat pada waktunya. Mana bukti tepat pada waktunya? Kita buka Esther 5 ayat 5 sampai dengan 6. Dia nggak ngomong pada saat pengen ngomong aja. Waktu emosi, please jangan ngomong dulu, karena itu bukan waktu yang tepat daripada Tuhan. Kita harus betul-betul dengan tenang, dengan damai, dengan suasana yang tepat, itu kita bisa ngomong dan hasilnya bisa luar biasa. Esther 5 ayat 5 sampai dengan 6, maka tita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja pada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan kukabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Kok bisa sampai
Raja berkata seperti ini, karena Ester tahu tepat pada waktunya, dia adakan perjamuan, dia undang raja, suasana damai, suasana tenang, raja juga sudah makan. Intinya kita harus tahu apa yang menjadi keinginan daripada pasangan kita, pada anak-anak kita, kapan waktu yang tepat untuk ngomong dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, dengan pendeta kita, dengan teman, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan pada kita. Jangan hanya waktu pas emosi langsung itu semua dikeluarkan. Itu bukan perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya itu dampaknya luar biasa. Akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Nah, seringkali kita tanpa disadari ikut aliran yang satu ini. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10a. Waktu dalam keadaan Ayub terpuruk seperti sekarang. Waktu mungkin suami kita menghadapi pandemi, menghadapi masalah yang tidak menyenangkan. Bagaimana perkataan kita? Perhatikan perkataan istri Ayub. Maka berkatalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Bukan perkataan yang punya pengaruh yang positif. Bahkan Ayub mengatakan perempuan gila. Kenapa? Karena dia tidak tepat berkata. Dia bisa menyalahkan kanan kiri depan belakang dalam keadaan kondisi, dalam keadaan down suaminya. Dalam keadaan suaminya mengalami sakit, mengalami kebangkrutan, mengalami mungkin usaha yang macet. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Di saat pandemi ini, ayo kita cek perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau engkau dan saya mau punya pengaruh yang luar biasa, yang positif, jaga perkataan kita, minta hikmat dalam setiap berkata dan tepat pada waktu, itu sangat menentukan ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat perkataan yang menentukan adalah seperti ini. Buka Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bayangkan, malaikat aja sampai plong loh. Berarti dia punya misi ke dunia ini. Mission is accomplished, ya, berhasil misinya daripada surga. Karena surga mengatakan ketemu dengan seorang Maria, katakan ini dan ini. Dan Maria tanpa banyak ngomong, tanpa berbantah, tanpa berdebat, dia katakan kehendak mulai yang jadi. Dan akhirnya malaikat pergi. Nah, seringkali kita nggak mendapat kepercayaan banyak dari Tuhan. Karena apa? Kita hanya banyak berdebat, kita banyak membela diri. Padahal Tuhan mau kita katakan, ya Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Very simple. Perkataan yang tepat pada waktunya, perkataan yang meneduhkan, perkataan yang mengaku kesalahan, perkataan yang tidak mengelas, itu powernya luar biasa ya. Itu yang kedua. Ya, coba kita buka lagi Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Untuk bisa menyelesaikan masalah apapun, bukan dengan ngotot, bukan dengan pakai otot ya. Pakai otot cukup di fitness ya, tapi pakai lemah lembut itu bisa meredakan kemarahan. Ya, badai sekalipun itu bisa ditenangkan oleh Yesus pakai bahasa yang sangat-sangat tegas, bahasa yang penuh hikmat, bahasa yang penuh marifat, bukan bahasa yang asal atau sompral ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan kita? Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Pengaruh yang positif akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi perkataan yang negatif akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Ingat seorang Miriam waktu dia mengkata-katain Musa, waktu kita suka menggosip, memfitnah, mengata-katakan orang, akhirnya apa? Miriam dikatakan kena kusta, sister. Jadi artinya perkataan itu sangat menentukan. Bagaimana dengan perkataan kita? Pakailah talenta 24.000 kata itu untuk membangun keluarga kita, membangun komunitas kita, membangun gereja kita, bahkan membangun bangsa kita. Hoax itu adalah perkataan-perkataan yang dipakai oleh si jahat untuk membuat pengaruh yang negatif kepada bangsa ini. Jangan pakai hoax, tapi pakai kata-kata membangun. Ya, kata-kata yang kau kirim kepada teman-teman, kata-kata kita pasti bisa, Tuhan pasti menolong. Itu kata-kata yang punya pengaruh luar biasa. Nah, yang ketiga, Kejadian 3 ayat 20. Apa pengaruh daripada wanita yang ketiga? Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah perkataan. Yang ketiga, manusia memberi nama Hawa kepada istri sebab dialah yang menjadi ibu segala yang hidup ya. Waktu engkau baca ini, menjadi ibu segala yang hidup, ini bicara tentang apa? Seorang mama itu mengandung anaknya 9 bulan. Ini bicara tentang kesabaran. Wanita itu sabar. Bahkan kalau kita lihat ibu saya anaknya 11 ya. Bayangkan, udah menunggu 9 bulan, itu kan capek luar biasa membawa anak kemana-mana 9 bulan. Nggak sampai berapa bulan kemudian hamil lagi. Nah, kalau bukan karena kesabaran yang luar biasa, nggak mungkin seorang wanita bisa punya anak 2, 3, 4. Bahkan zaman dulu ada punya anak sampai 11 dan ibu saya anaknya 11. Nah, seringkali kita menganggap wanita itu yang penting cantik, keren, pokoknya gaya Bu Ingrid. No, yang paling bagus, yang paling Tuhan inginkan adalah melihat wanita yang panjang sabar. Mana buktinya? Buka Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata seorang pahlawan bukan karena engkau jago perang, bukan karena engkau punya ini dan itu, tapi waktu kita punya
panjang sabar. Dan wanita talentanya yang sudah Tuhan berikan sejak dulu adalah talenta seorang ibu, bicara tentang wanita yang panjang sabar. Bagaimana dengan kita? Kesabaran ini yang seringkali membuat banyak wanita jatuh. Ingat Sarah gara-gara gak sabar, gara-gara dia pikir dia gak mungkin bisa punya anak, dia suruh ambil hambanya. Ingat seorang Rahel karena gak sabar, dia kasih budaknya kepada Yakub. Sering kali ketidaksabaran membuat kita tidak bisa punya pengaruh yang luar biasa. Pengaruh ketidaksabaran membuat rumah tangga bisa hancur. Dan akibatnya kita lihat sendiri bagaimana dengan Abraham, bagaimana juga dengan Yakub, betul? Nah dikatakan tadi kesabaran ya. Nah sering kali kadang-kadang kita menganggap yang penting kan saya punya segala-galanya. No. Kita belajar daripada kesabaran Yesus. Tuhan tuh kurang apa sabarnya. Dia menunggu kita sampai kita mau kembali kepada dia. Saya secara pribadi 40 tahun Tuhan tunggu. Kurang apa panjang sabarnya Tuhan. Jadi kalau engkau belum apa-apa sudah menyerah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah ini dan itu. Berarti kita bukan orang yang punya pengaruh. Berarti kita tidak menggunakan kesabaran kita itu untuk bisa mengubahkan keluarga kita. Bahkan mengubahkan kehidupan kita. Itu yang ketiga ya. Nah, itu tadi yang ketiga. Nah, yang keempat adalah apa? Ya, perbuatan baik. Wanita itu identik dengan bisa melakukan perbuatan baik ya. Mana buktinya kita lihat 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tuhan sudah kasih kita talenta untuk bisa hidup saleh dan benar. Untuk bisa memenangkan keluarga kita, memenangkan suami kita, memenangkan anak-anak kita. Tapi seringkali di zaman akhir ini orang bukan bangga dengan hidup salehnya. Tapi dia bangga dengan bisa hidup, lo bisa, gua bisa. Waktu kita hidup seperti ini kita tidak akan punya pengaruh yang positif. Kita yang ada malah menghancurkan keluarga kita ya. Nah dikatakan tadi adalah perbuatan baik. Jangan jemu-jemunya berbuat baik karena pada waktunya kita akan menuai. Itu kata firman Tuhan ya. Contoh perbuatan baik adalah apa? Respect your husband. Hargai suamimu ya. Jangan buat tawar hati anak-anak. Hormat pada orang tua ya. Nah itu perbuatan baik yang very simple. Itu adalah standar perbuatan baik ya. Nah waktu kita bisa melakukan ini maka kita bisa punya pengaruh yang luar biasa. Engkau bisa memenangkan suami bukan dengan engkau dominan. Bukan karena kita kontrol dia. Tapi waktu kita respect pada suami. Kita hormati dia. Kita mau menghargai dia. Maka di sana akan ada perubahan yang luar biasa. Dan yang kelima yang terakhir adalah apa? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya wanita diberi talenta untuk mendampingi keluarganya. Kita harus presence di mana suami kita membutuhkan, di mana anak-anak kita membutuhkan, di mana orang tua kita membutuhkan. Karena kehadiran kita itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Nah bagaimana dengan kita? Jangan bangga dengan kita hanya eksis di luar sana. Eksis dengan arisan dari mulai Senin sampai Sabtu. Eksis dengan ada mungkin kegiatan komunitas sepeda, komunitas ini. Nggak ada yang salah dengan komunitas apapun, tapi please jangan lebih eksis di luar daripada kita eksis di rumah. Karena waktu suami sakit, waktu pandemi ini suami membutuhkan kita, waktu pandemi ini anak-anak membutuhkan kita. Bagaimana dengan kita? Nah jadi hari ini dikatakan ada 5 talenta yang Tuhan berikan untuk kita bisa punya pengaruh yang luar biasa. Iblis tembak ini semuanya talenta-talenta ini. Dia tembak wanita untuk kita tidak menggunakan talenta tadi untuk hal-hal yang positif. Makanya tidak heran banyak wanita seperti istri Ayub perkataannya. Banyak wanita yang sudah berhenti berdoa, bahkan tidak lagi mau berdoa, bahkan tidak lagi mau mencari Tuhan karena dia merasa dia sudah tidak sanggup dengan hidup. Iblis kenakan panahnya kepada wanita ini karena sudah kurang berdoa. Nah yang ketiga adalah apa? Ya wanita yang dikatakan tadi, yang ketiga adalah wanita yang dikatakan tadi adalah wanita yang sebentar ya. Nah wanita yang tidak pernah ada mendampingi ya. Dia bangga dengan berkata saya sibuk Bu Indri. Jangan bangga dengan kesibukan. Ingat Marta. Waktu dia sibuk apa kata Tuhan? Marta, Marta engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada waktunya kita harus menjadi pendamping. Saya waktu suami saya tabrakan 2 tahun. Itu Tuhan suruh saya duduk. Tinggalkan pelayanan. Saya tinggalkan gereja 2 tahun. Saya tinggalkan pelayanan 2 tahun. Karena Tuhan ingatkan gereja bisa cari pendeta lain. Tapi suamimu hanya membutuhkan engkau. Dan saya urus suami saya 2 tahun. Apa yang terjadi? Dari yang tadinya sangat-sangat tidak baik. Dari yang tadi tidak mungkin bisa diubahkan. Apa yang terjadi? Waktu kita mendampingi. Waktu perkataan kita yang positif. Waktu kita tetap berdoa. Waktu dikatakan juga kita dikatakan tadi yang keempat adalah apa? Sabar. Ya, dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya, apa yang terjadi? Semua bisa Tuhan ubahkan karena kekuatan surga. Ya, surga itu tersentuh, bahkan hati Yesus tersentuh waktu melihat wanita menggunakan powernya dengan positif. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Hanya ada 2 pengaruh, positif, negatif. It's up to us. Tuhan berkati.
menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.